Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa kami boleh selama masa Prapaskah ini mengalami proses pengorbanan, penyucian, pembersihan. Tapi proses fokus dari diri kami sendiri kepada Putramu Yesus bentuk kami lebih lanjut, lebih dalam untuk memasuki masa Minggu Suci ini dan kemudian masa Paskah yang panjang, supaya kami dapat melihat, merasakan, dan mengalami perubahan hidup berkat penderitaan, wafat, penyaliban, dan pemakaman serta kebangkitan Yesus. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara-saudariku terkasih dalam Kristus, setelah kita memasuki masa Prapaskah, kita memasuki minggu suci ini, pekan suci ini, supaya nanti kita bisa memasuki masa Paskah yang cukup panjang. Maka bagian minggu pekan suci ini bagian yang paling sentral, yang paling inti, yang paling utama dalam kekristenan kita. Tanpa penderitaan, wafat, kematian, pemakaman, dan kebangkitan Yesus, iman kita menjadi tidak berharga dan tidak bernilai sama sekali. Karena disitulah pusat dari penebusan dan penyelamatan kita. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, mudah-mudahan Anda semua menyadari bagian ini sebagai bagian yang juga harus kumasuki dalam diri kita masing-masing. Juga harus kita masuki di dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama harus kita sadari di dalam masa pekan suci ini adalah tentang dosa, tentang kekeras-kepalaan, tentang kedegilan hati kita, tentang sesuatu yang jahat dalam diri kita. Di mana manusia menolak Tuhan, di mana manusia menolak kebaikan, di mana manusia menolak cinta kasih, di mana manusia menolak karunia dalam diri Yesus. Rahmat yang Tuhan berikan itu ditolak oleh manusia. Manusia tidak mau menerima kebaikan yang ilahi dari Tuhan. Dia mau memakai jalannya sendiri. Dan itu yang kita pelajari dari diri Yesus dan orang-orang di sekitarnya. Kita pelajari juga dari diri kita masing-masing. Kita pelajari juga dengan kenyataan hidup sekitar kita. Penderitaan kita, kesulitan kita, malapetaka hidup manusia karena manusia mau mengikuti jalannya sendiri. Dan itu dalam sejarah bangsa Israel sudah kita ketahui bagaimana sejak dulu sampai sekarang manusia jatuh dalam dosa karena mau mengikuti dirinya sendiri, kehendaknya sendiri. Nah, itulah akibat dari dosa dan akibat dari malapetaka yang membuat manusia runtuh di dalam perspektif hidupnya. Ya, manusia seharusnya taat kepada kehendak Tuhan, tetapi taat kepada dirinya sendiri, taat kepada kehancuran dirinya sendiri. Karena itu saudaraku terkasih dalam Kristus, itu yang harus kita pahami dengan sungguh-sungguh pada saat-saat sekarang ini. Nah, yang kedua, karena ketidakmampuan manusia untuk menyelamatkan dan membuat manusia jatuh dalam dosa, maka dalam kehancuran, maka di titik itulah dia mengharapkan belas kasihan Allah atau tidak. Ketika dia mau bersimpuh dan bersujud dan datang kepada Tuhan, aku mohon bantuanmu, aku mohon rahmatmu, maka Tuhan datang. Meskipun seringkali Tuhan juga tidak peduli dengan apa yang kita mohonkan atau tidak kita mohonkan, tapi ketika dia mau membaharui kita, memulihkan hidup kita, maka itu sudah suatu rencana baik Allah, ya, dari hati Allah yang terdalam. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita manusia, keinginannya, kerinduannya untuk menyelamatkan manusia. Nah, itulah yang terjadi ketika manusia menolak karunia yang paling besar. Sekarang juga akibatnya adalah kematian seperti Yesus. Tapi yang jelas nanti Allah
intervensi kepada manusia, mengangkat Yesus yang mati itu bangkit mulia jaya lagi. Dan itulah yang harus kita pegang dalam niat batin kita yang terdalam. Tuhan selalu ingin kita diselamatkan, selalu kita ingin dibaharui, dibebaskan. Nah, maka dalam minggu ini, dalam pekan suci ini kita melihat dua sisi itu. Sisi manusia yang mau menjauh dari Tuhan, sisi manusia Allah yang mau menyelamatkan, dan beberapa dari mereka yang mau mengikuti kehendak Allah, terutama Yesus yang taat kepada kehendak Allah. Karena itulah saudaraku terkasih, semoga di masa minggu pekan suci ini Anda terbuka dan membuka diri. Anda mengizinkan Tuhan untuk bekerja dalam diri Anda. Anda hanya diminta terbuka saja kepada Tuhan, tidak lebih dan tidak kurang. Biarkan Tuhan bekerja untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Sekali lagi, Tuhan memberkati Anda, melindungi Anda, menguatkan Anda dalam minggu ini. Tuhan bekerja untuk kita semua dengan karunia, dengan kacamata yang luar biasa kita lihat. Tuhan sungguh-sungguh mulia dan jaya bagi kita semua. Dan ketika kita melihat, merasakan dan mengalami itu, hidup kita sudah berubah. Puji Tuhan. Semoga Allah Bapa menjaga dan memelihara Anda dan membuang segala hambatan di pikiran, perasaan, dan hati kita. Sehingga kita semakin lama, semakin terbuka dan membuka diri. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.